Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya sehingga pada kesempatan Jumat kali ini biidznillahi ta'ala kita mampu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban besar dalam kehidupan kita, yaitu taqarrub ilallah, ruku' kepada Allah, sujud kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kita pada hari Jumat ini dan menerima berbagai macam amal saleh yang kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan dari Al-Quran, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat-ayatnya, di antaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun adalah sebuah kitab, sebuah buku yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita hari ini ada satu kitab, ada satu buku, ada satu bacaan yang disebut sebagai mubarakun, bacaan yang diberkahi. Artinya selain daripada Al-Qur'an, maka kurang keberkahannya. Bahkan tidak ada keberkahannya sama sekali. Dan hanya satu kitab di muka bumi ini yang memiliki keberkahan yang sangat agung dan mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat-ayat dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan, keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabawi dan di dalam keterangan para ulama. Namun memang tidak semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun ada beberapa surat, beberapa ayat yang secara spesifik dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah surat, sebagai sebuah ayat yang memiliki keistimewaan yang agung dan mulia. Surat tersebut diantaranya adalah satu surat yang mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Satu surat yang mengumpulkan tauhid di dalamnya. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, di mana surat ini pun dibaca setiap hari oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu dia bangkit, waktu dia duduk, waktu dia tidur, di waktu pagi, di waktu petang, saat dia sakit, beliau selalu membaca surat ini. Dan saya yakin 100%, tidaklah seorang manusia ketika melampaui usia 10 tahun, jika seorang muslim melampaui usia 10 tahun, melainkan dia sudah menghafal surat ini. Surat apakah ini? Ini adalah surat yang disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang begitu sangat agung dan mulia. Dan asbabun nuzul atau sebab nuzul atau sebab turunnya dari ayat ini, ada 3 buah hadis yang menceritakan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahwa ada seorang musyrik, orang-orang musyrik datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian
Orang-orang musyrik tersebut bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Ya Muhammad, berikanlah kepada kami informasi tentang nasab Tuhanmu. Tuhanmu itu nasabnya dari mana? Maka kemudian Nabi SAW diturunkan satu surat. Qul, katakan ya Muhammad, huwallahu ahad, sesungguhnya Allah Esa. Allahus somad, sesungguhnya Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrik. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, "Inzib lana rabbak." Ya Muhammad, berikanlah kepada kami informasi keterangan tentang nasab Tuhanmu. Kemudian Nabi menjawab dengan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Ini adalah sebab nuzul atau sebab turunnya dari ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya kandungan dari surat Al-Ikhlas berkonsentrasi kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bapak-bapak ditanya sama anak-anak ya tentang Allah, ditanya siapa Allah, siapa Tuhan kita, jawablah dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang sangat agung, yang sangat tinggi dari suratul Ikhlas, yaitu yang pertama, di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, sehingga setiap orang yang membacanya maka sama juga membaca sifat-sifat Ar-Rahman. Dalam sebuah ayat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man as-saha dakhalal jannah." Bagi siapa yang menyebut sifat-sifat Allah, menghitung sifat-sifat Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga dari Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam peperangan. Dan kemudian di dalam solat-solatnya, pemimpin perang ini selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah dia membaca setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, dia baca surat yang sunnah, kemudian dia tutup dengan suratul Ikhlas, baru kemudian dia ruku. Dan ini dilakukan sepanjang waktu di dalam peperangan. Maka kemudian setelah sampai ke kota Madinah, kemudian para sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami menemukan ini dan itu di dalam perjalanan." Maka kemudian Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi mengatakan, "Salluhu li ayyi syai'in yasna dzalik." Katakan kepadanya, tanya kepadanya apa yang menyebabkan hal itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Maka kemudian orang tersebut menjawab, "Li'annaha sifatur Rahman." Karena saya tahu surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang terdapat di dalamnya sifat-sifat Ar-Rahman. Itu pada kalimat Al-Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia mengatakan, "Wa ana uhibbu an aqra'a biha." Dan saya sangat suka untuk membaca surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Akbiruhu annallaha yuhibbuhu." Kabarkan kepadanya, kalau dia cinta, dia membaca surat Al-Ikhlas terus-menerus di dalam sholatnya, karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas, kabarkanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya. Subhanallah. Bagaimana ketika kita membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, kemantapan hati, kekhusyuan, kecintaan, maka Allah akan mencintai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga perlu kita ketahui bahwasanya surat Al-Ikhlas itu mengandung keutamaan atau memiliki keutamaan, yaitu orang-orang yang membacanya maka akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam bentuk setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka al-wahidu al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian dia meminta kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia berdoa dengan nama yang sangat agung, maka setiap yang dia minta akan dikabulkan.
Setiap apa yang dia inginkan, maka akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW pernah juga berkata kepada para sahabatnya agar mereka memperbanyak untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dari Sahal bin Mu'ad bin Anas, dari bapaknya, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a," bagi siapa yang membaca qul huwallahu ahad asyra marrat, sebanyak 10 kali, "banallahu lahu baitan fil jannah," maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Subhanallah. Bapak-bapak membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, kalau kita hitung tidak lebih dari 5 menit. Kalau kita baca dengan tumaknina, dengan khusyuk saja, tidak lebih dari 5 menit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, siapapun yang membaca surat ini sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Idzan tastakthira ya Rasulullah." Ya Rasulullah, bisa enggak saya baca lebih dari 10 kali? Boleh enggak saya baca lebih dari 10 kali? Subhanallah. Maka kemudian Nabi mengatakan, Allahu akbar wa atyab. Allah suka dengan orang yang memperbanyak amal solehnya dan orang yang memperbagus amal solehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin, perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas karena dia adalah sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran maksudnya adalah di dalam surat Al-Ikhlas sudah terkumpul sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Quran terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah tentang kisah-kisah, yang kedua tentang syariah dan hukum, kemudian yang ketiga adalah tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid. Dan di dalam surat Al-Ikhlas sudah mengumpulkan 1 hal dari 3 hal tersebut. Dan dengannya insyaAllah ta'ala, dengan membaca surat Al-Ikhlas, semoga Allah memberikan berbagai macam keberkahan dalam hidup kita. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa mengobati dirinya dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Ketika Nabi SAW hendak tidur, Nabi selalu meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Setelah sholat Nabi membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk istiqomah di atas jalan sunnah, di atas jalan titian Nabi. Dengannya kita mampu membaca surat Al-Ikhlas di semua keadaan kita. Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-wahidul ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar faqimus shalah